Puji Tuhan, selamat pagi kita semuanya. Mari kita dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan ini, kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini, kami semuanya diberkati Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami, biarlah Engkau yang bekerja. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Berkaryalah ya Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Yesus yang
Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin, amin, haleluya. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan.
Puji Tuhan. Biarlah dalam segala keadaan kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang selalu pedulikan hidup kita. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Semuanya jadi kemenangan.
hidup kami ada. Kami ada karena berkat Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu membentuk hidup kami, membawa iman kami semakin tertuju kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang tetap menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Haleluya. Tema khotbah hari ini Minggu 17 Januari 2021, jadi tua itu harus. Jadi tua itu harus. Apa artinya jadi tua itu harus? Apa itu tua? Mengapa harus tua? Apa yang diterima jika seseorang tidak mengalami penuaan? Dan apa yang diterima jika seorang menjadi tua? Jadi tua itu harus. Apa artinya jadi tua itu harus? Apa itu tua? Mengapa harus tua? Apa yang diterima jika seseorang tidak alami penuaan? Dan apa yang diterima jika seseorang menjadi tua? Mari kita lihat lebih dulu arti kata tua. Tua itu untuk manusia artinya lanjut usia. Lanjut usia atau berumur banyak, sudah lama hidup, itu tua. Sedangkan untuk buah artinya sudah matang, sudah waktunya dipetik. Setiap orang pasti menjadi tua. Setiap orang pasti jadi tua dengan bertambahnya usia atau bertambahnya seseorang, bertambahnya usia atau bertambahnya umur, seseorang akan menjadi tua. Dan ini realita kehidupan yang mau tidak mau, suka tidak suka pasti terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya nyata. Tampak dari perubahan wajah. Jadi mulai tampak kantung mata, kulit tidak lagi sekencang waktu muda, kulit mulai keriput, dan jalan tidak lagi tegak lurus, bahkan mulai condong ke depan. Bahkan untuk jalan kadang memerlukan tongkat atau alat penyangga. Jadi pertanyaan kita, apa salah jadi tua secara jasmani? Apakah salah menjadi tua secara jasmani? Tentu tidak. Daud juga menjadi tua. Kita membuka dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang pertama bagian A. 1 Raja-Raja 1 ayat 1a berkata demikian. Raja Daud telah tua. Jadi Daud juga bisa menjadi tua. Kita lihat Paulus dalam Filemon ayat 9b. Dikatakan, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Jadi sudah menjadi tua secara jasmani karena faktor usia, bertambahnya umur, itu tidak salah. Karena itu alami. Sebagaimana Daud, juga Paulus menjadi tua. Nah, Raja Daud mengakui jadi tua itu adalah faktor usia. Mazmur 37 ayat 25a. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Saleh-saleh Tuhan, Daud, dia mengakui jadi tua itu karena faktor usia.
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi menjadi tua secara jasmani karena faktor usia itu tidak salah. Nah, mengapa tidak salah? Sekali lagi karena faktor usia. Nah, semua orang pasti alami. Nah, kalau ada yang lebih muda dari usianya, yaitu luarnya, dalamnya tetap tua. Artinya kekuatannya ya pasti sudah menurun dibandingkan pada waktu masih muda. Sedikit saya sampaikan, waktu saya masih remaja, saya suka main bola basket. Saya bersama dengan teman-teman seusia membentuk klub basket. Masih ada di lapangan depan situ. Lalu kita bertanding dengan klub-klub yang lain. Itu waktu dulu masih remaja. Kemudian kira-kira saya ingat 20 tahun yang lalu, kalau saya dengan istri sudah jalan di stadion, masih ada lapangan basket yang di sebelah timur. Saya masih mampu lari mengelilingi lapangan basket 40 kali tanpa berhenti. Tapi sekarang beda. Sekarang paling cuma jalan kaki. 1 atau 2 jam tiap hari kecuali minggu bersama dengan istri. Dan tidak sekuat dulu. Paling maksimal 7 kilo dalam 1-2 jam. Istri mungkin bisa sampai 10 dan 11 kilo. Karena saya pernah alami di lutut operasi. Tapi saudara, jelas menjadi tua itu secara jasmani tidak salah. Jadi tua lalu kekuatannya menurun. Stamina jasmaninya tidak seperti waktu masih muda. Nah, lalu apa yang salah? Kalau hanya jadi tua secara jasmani dan tidak menjadi tua secara rohani, itu salah di mata Tuhan. Kalau hanya jadi tua secara jasmani, tetapi tidak menjadi tua secara rohani, itu salah. Siapapun orang yang belum tua secara jasmani, tapi kalau rohaninya tidak tua, itu juga salah di mata Tuhan. Sebab ini bahaya untuk kerohaniannya. Sebab ini berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Menjadi tua rohani itu harus. Amin. Menjadi tua rohani itu harus. Yang salah adalah menjadi tua secara jasmani tanpa tua secara rohani. Jadi kalau tidak tua secara rohani, itu yang berbahaya. Nah, kita bisa melihat menjadi tua secara jasmani, penampilan jasmaninya ada yang lebih tua dari usianya. Ada yang penampilan jasmaninya lebih tua dari usianya. Ini memang tidak salah. Orang mau katakan boros muka, orang mau katakan apa, itu tidak salah. Ada yang wajahnya lebih muda dari usianya. Itu juga tidak salah. Atau masih kelihatan fresh, muda, energik, yang enggak salah. Tapi untuk hal rohani atau kerohanian, itu tidak boleh terjadi. Harus menjadi tua secara rohani. Kenapa tidak boleh? Kenapa salah? Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Jadi ada 2 kategori pengikut Yesus. Yang pertama, muda rohani. Jadi disebut kanak-kanak rohani. Muda rohani. Muda rohani ini bisa
juga orang yang muda secara jasmani, tapi juga orang yang tua secara jasmani. Muda rohani, disebut kanak-kanak rohani. Yang kedua, tua rohani, disebut dewasa rohani. Nah, dewasa rohani juga bisa dialami oleh orang yang masih muda secara jasmani, atau juga orang yang sudah tua secara jasmani. Nah, apa itu muda rohani dan apa itu tua rohani? Muda rohani artinya belum dewasa secara rohani. Belum dewasa secara rohani. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika engkau masih muda, ketika engkau belum dewasa, ketika engkau belum tua, ketika engkau belum rohani, Tuhan berkata, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Mampu, sebab belum dewasa. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Nah, ini bahaya. Artinya apa? Artinya orang itu bertindak menurut kehendak hatinya sendiri. Bertindak menurut kehendak sendiri. Atau berjalan menurut maunya sendiri. Mau ke kiri dia jalan ke kiri. Mau ke kanan dia jalan ke kanan. Mau lurus dia jalan lurus. Dia bilang, kan aku yang jalan. Ini kan diriku. Ya terserah aku dong. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke kanan. Mau maju ya maju, mau mundur ya mundur. Kalau lagi senang ya maju. Kalau lagi tidak senang ya mundur. Kalau lagi senang ya maju. Kalau lagi diberkati maju. Kalau semua lancar maju dan seterusnya. Dan seterusnya. Semangatnya menggebu-gebu. Kalau lagi senang. Ini bahaya. Itu artinya kerohaniannya atau tepatnya imannya kepada Yesus tergantung moodnya. Kalau lagi mood, lagi senang, dia maju, dia semangat. Kalau ada persoalan, orang lain mengecewakan dia menarik diri. Ini artinya imannya tergantung moodnya. Bukan tergantung Tuhan dan tidak boleh itu. Apa yang Alkitab katakan itu rohani kanak-kanak. Itu kanak-kanak rohani. Nah, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi Alkitab mengatakan orang Kristen yang belum tua rohaninya atau belum dewasa rohaninya, yang pertama perasaannya masih kanak-kanak. Kita bisa tahu bagaimana perasaan anak kecil kanak-kanak. Apa yang dilihat, apa yang dia mau, yaitu dia harus dapat. Kalau tidak boleh, dia nangis. Ngambek, mutung. Nah, tentu Tuhan tidak kehendaki sifat ini pada orang Kristen. Tuhan tidak mau sifat ini pada kita anak-anak Tuhan. Perasaannya masih kanak-kanak. Yang kedua, orang yang belum dewasa secara rohani, firman Tuhan berkata, berpikirnya kanak-kanak. Berpikirnya kanak-kanak. Saya membaca dalam bahasa Inggris dikatakan, I understood as a child. I understood as a child. Artinya cara mengertinya masih seperti kanak-kanak. Nah, kanak-kanak itu tidak bisa mengerti pengertian orang dewasa. Kenapa? Ya karena keterbatasan pengertiannya. Pengertiannya seperti kanak-kanak. I understood a child, seperti kanak-kanak. Tuhan mau kita belajar duduk seperti Maria. Untuk mengerti banyak firman Tuhan, apa Yesus katakan, duduk seperti Maria. Sehingga membuat kita dewasa cara berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan. Di dunia siapapun pasti alami persoalan. Tidak ada yang tidak alami persoalan. Tapi kita tidak boleh dikalahkan oleh persoalan itu yang Tuhan mau, saudara.
Sebab di dunia cuma sementara. Kita tahu ada tempat yang mulia, surga. Jadi yang pertama perasaannya masih kanak-kanak. Yang kedua berpikirnya kanak-kanak. Dan yang ketiga perkataannya juga kanak-kanak. Speak as a child. Perkataannya kanak-kanak. Nah, kalau kanak-kanak berkata egoisnya tinggi kan. Coba perhatikan anak kecil. Kalau minta sesuatu dan tidak dituruti pasti nangis dan ngambek. Tidak mau makan dan seterusnya. Tapi kalau dituruti ya pasti digenggam. Tidak boleh diminta. Artinya egoisnya tinggi. Maka Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku merasa dan berpikir seperti kanak-kanak. Itu muda rohani. Sedangkan tua rohani, pengertian tua rohani atau dewasa rohani, orang Kristen yang tua rohani, Paulus bilang begini. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, dalam bahasa Inggris dikatakan when I became a man. Menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Artinya seseorang yang bertanggung jawab dengan kekristenannya. Yang bertanggung jawab dengan imannya. Itu tidak akan goyah, tepatnya tidak mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Sampai di sini kita mengerti. Jangan sampai situasi dan kondisi yang kita alami menggoyahkan iman kita. Orang Kristen yang dewasa itu dikatakan oleh firman Tuhan menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Yang punya tanggung jawab dengan kekristenannya, dengan imannya. Dan itu tidak akan mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Karena sudah banyak mengerti tentang firman Tuhan. Kadang-kadang persoalan seperti minggu lalu kita lihat Tuhan izinkan. Supaya Tuhan mendewasakan kita. Seperti Ayub ditarik oleh Tuhan makin dekat dengan dia. Nah Paulus berkata, sesudah aku dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Meninggalkan sifat. Jadi Paulus dewasa. Waktu itu jasmani. Tapi dia mengakui belum kenal Tuhan. Dengan benar dia kanak-kanak. Lalu dia berkata sesudah aku dewasa aku meninggalkan. Nah kata meninggalkan dalam bahasa Inggris dikatakan put away. Atau dalam bahasa Alkitab bahasa Yunani katargeo. Katargeo. Artinya buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Put away childish things. Sesuatu yang berbau kanak-kanak itu buang jauh-jauh. Siapa yang buang? Ya kita. Apa sifat kanak-kanak itu harus dibuang? Cengeng, ngambek, gampang tersinggung, mutung, merasa benar, tidak mau ngalah. Kita lihat anak kecil pasti rebutan mainan. Siapa yang harus buang sekali lagi? Ya kita sendiri yang harus buang. Nah Tuhan mau 3 hal yang harus dibuang untuk menjadi dewasa secara rohani. 1, berpikirnya kekanak-kanakan. Buang. Yang kedua, pengertiannya kekanak-kanakan. Perasaannya, berpikirnya masih kanak-kanak. Buang. Yang ketiga, bicaranya kanak-kanak. Itu harus dibuang. Nah Alkitab menjelaskan orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Yang kanak-kanak rohani yang pertama, saudara-saudara Yusuf. Mereka dewasa jasmani, tapi kanak-kanak rohani. Coba kita melihat kembali kisah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian menjualnya kepada pedagang-pedagang Ismaili. Pedagang Mesir. Padahal Yusuf adalah saudara mereka sendiri. Mengapa mereka lakukan seperti itu? Mengapa mereka melakukan menjual Yusuf? Kenapa? Iri hati. Iri hati terhadap Yusuf. Jadi iri hati itu menimbulkan kebencian. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Iri hati. Tuhan pakai Yusuf, tapi saudara-saudaranya bukan gembira, tapi iri hati. Ini kanak-kanak.
Kalau kita melihat orang lain dipakai oleh Tuhan, maju di dalam Tuhan, kita justru bersyukur dan kita mohon Tuhan pakai aku juga Tuhan. Jangan iri. Orang Kristen yang belum dewasa secara rohani gampang dihinggapi iri hati, kebencian. Dan firman Tuhan bilang, apa yang ditabur orang itu akhirnya ya harus tuai. Dalam Kejadian 42 ayat 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Kelaparan terjadi di Yehuda. Kelimpahan ada di Mesir karena Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf sudah menjadi orang kedua di Mesir, di bawah Fir'aun. Yusuf yang mereka jual. Mereka benci Yusuf, mereka jual Yusuf. Mereka tidak memerlukan kehadiran Yusuf dalam hidup mereka. Tapi sekarang dibalik oleh Tuhan. Mereka sekarang yang datang ke Mesir untuk beli gandum. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Sebab Fir'aun berkata, seluruh rakyatku boleh bergerak kalau sepengetahuanmu. Jadi apa yang dilakukan Yusuf? Dia punya kuasa. Dan dia punya banyak gandum. Saudara-saudaranya datang untuk membeli. Saudara bisa mengerti pengertian ini? Kita mau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, dengan perasaan kita. Jadi sudah lihat hati-hati firman Tuhan itu benar. Dalam Amsal 26 ayat 27 juga berkata begini. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa yang menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Siapa yang menggelindingkan batu, batu itu akan kembali kepada dia. Jangan gelindingkan batu. Berikan yang baik kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Hukum tabur tua itu masih berlaku sebab firman Tuhan ya dan amin. Dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi sudah kita lihat orang yang belum dewasa rohani, tidak ada keuntungan yang dia terima. Saudara-saudara Yusuf. Yang kedua, bangsa Israel. Grafik kerohaniannya naik turun. Waktu bangsa ini diperhamba oleh Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun, mereka butuh Tuhan. Dalam Keluaran 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi waktu alami kesulitan mereka minta pertolongan Tuhan. Berteriak dan Tuhan dengar. Waktu alami persoalan mereka butuh Tuhan. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi kita melihat grafik mereka naik turun. Waktu butuh Tuhan. Minta tolong Tuhan. Tapi waktu mereka tidak ada air. Mereka bersungut-sungut. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apa Tuhan tidak mampu memelihara mereka? Mampu, karena Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Tapi waktu mereka alami kekurangan air, mereka bersungut-sungut. Tidak ada makanan, mereka juga bersungut-sungut. Nah, orang Kristen yang belum tua rohaninya, grafiknya pasti naik turun. Naik turun seperti gelombang. Senang, setia. Tidak senang, menghilang. Alami sesuatu persoalan, mundur. Ditolong Tuhan, maju. Grafiknya naik turun. Ini orang Israel, orang-orang Mesir. Tuhan lihat itu. Orang Kristen yang belum tua rohaninya seperti itu. Grafiknya naik turun. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi pada kita anak-anak Tuhan. Tidak mau terjadi itu Tuhan. Tuhan mau kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat beberapa orang Korintus juga. Ada beberapa jemaat Korintus yang masih kanak-kanak rohani. Nah, orang Kristen yang kanak-kanak rohani itu gampang dikompori. Kita tahu maksudnya dikompori sehingga terjadi perselisihan. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 12. 1 Korintus 1 ayat 12.
Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku dari golongan Kristus. Jadi orang Kristen yang belum dewasa rohani mengandalkan manusia. Kita beribadah bukan untuk pendeta. Kita beribadah untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak cari hamba Tuhan. Cari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Maka firman itu akan menguatkan saudara dan saya. Tuhan tegur melalui Paulus kepada jemaat Korintus. Aku pihak Apolos, aku pihak Paulus dan sebagainya. Mereka mengkultus individukan. Berulang kali saya katakan jangan kultus individukan gembala. Kultus individukan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia di atas segala-galanya bagi kita. Dia segala-galanya. Paulus bilang dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Paulus berkata Kristus tidak terbagi-bagi. Justru Kristus mempersatukan. Membuat orang saling mengasihi dan bukan saling membenci. Kita bertanya mengapa mereka belum dewasa secara rohani. Dalam Ibrani 6 ayat 12. Karena iman mereka tidak bertumbuh. Iman yang tidak bertumbuh membuat orang tidak dewasa secara rohani. Ibrani 6 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan ucapan Paulus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ayat 13, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil atau Kristen kanak-kanak. Jadi Kristen kanak-kanak itu maunya firman yang menyenangkan daging. Maunya yang menyenangkan daging. Bagaimana agar orang bisa menjadi tua rohani atau dewasa secara rohani? Ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Harus terbiasa makan makanan rohani yang keras. Bukan yang meninabubukan kita. Menyanjung, memuji-muji, bukan. Tapi yang mengkoreksi kita dan yang membentuk kita menjadi dewasa di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan harus mempunyai panca indera yang terlatih. Mata, hidung, telinga, mulut, perasa harus dilatih. Kita lihat mata. Salah satu panca indera. Mata harus terarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bukan kepada persoalan. Bukan kepada orang yang menimbulkan persoalan. Bukan kepada orang lain tetapi hanya kepada Tuhan. Matius 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Dalam kitab Mazmur. Jadi saudara kita bisa mengerti, artinya jangan sampai apa yang kita lihat, itu menimbulkan rasa sakit hati. Orang bisa sakit hati karena melihat sesuatu yang tidak benar. Lalu masuk di perasaannya, di hatinya. Mazmur 6 ayat 8a berkata, mataku mengindap karena sakit hati. Jadi sakit hati ini berbahaya. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau supaya kita terus bersyukur memuliakan Tuhan. Minta Tuhan menyingkapkan mata batin kita untuk mengerti kebenaran firman. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Supaya aku supaya aku memandang keajaiban dari firman-Mu. Beri aku Tuhan pengertian. Mata, mulut,
Kita harus juga menjaga mulut kita. Firman Tuhan berkata mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum atau firman. Perkataan kita ini harus ada firman. Apa yang kita katakan ada bobot rohaninya, firman. Kalau mulut kita latih mengucapkan firman, maka perkataan yang keluar dari mulut kita ya pasti firman. Bukan sumpah serapah. Jangan sampai mulut kita anak-anak Tuhan penuh dengan sumpah serapah. Artinya kata-kata yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 3:14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini menandakan orang yang belum tua rohaninya sering meluncur kata-kata yang kotor dari mulutnya. Mulut, juga telinga. Biarlah telinga kita menguji kata-kata. Ayub 12 ayat 11. Bukankah telinga menguji kata-kata? Seperti langit-langit mengecap makanan. Jadi telinga kita ini bagaikan filter. Kita dengar sesuatu, apakah ini mendatangkan faedah bagi rohani kita atau tidak? Kalau tidak kita harus buang. Kita memang bisa mendengar apapun. Tapi Tuhan berkata, supaya kita mempunyai telinga yang terlatih. Yang tidak baik kita buang. Kita terus latih telinga kita. Dikatakan, bukankah telinga menguji kata-kata? Seperti langit-langit yang mengecap makanan. Jadi kalau kita makan kan tidak langsung telan. Kita nikmati, kita kecap. Nah Tuhan mau seperti itu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang membangun dan mana yang tidak. Kita minta hikmat dari Tuhan. Dalam Amsal 2 juga dikatakan ayat 1 dan 2a. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Itu sebabnya Tuhan bilang melalui Paulus, panca indera yang terlatih. Mata, hidung, mulut, telinga, perasa dan seterusnya. Nah sekarang kita melihat orang-orang yang dewasa secara rohani. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang Kristen yang dewasa secara rohani. Menghadapi apapun tetap berserah kepada Tuhan. Sebab hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dia berkata, engkau telah aku lukiskan di telapak tanganku. Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku. Jadi Tuhan mau orang yang dewasa secara rohani menghadapi apapun tetap berserah kepada Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam situasi apapun, tetap memuliakan Tuhan. Apa yang Paulus dan Silas alami? Kalau mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Terlepaslah belenggu mereka semua. Mereka terima perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita lihat yang lain, Yosua dan Kaleb. Bilangan 13 ayat 3. Bilangan 13 ayat yang ketiga. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang sudah tua rohaninya, kata-katanya menyejukkan, menguatkan iman orang lain. Mari kita mau berlomba-lomba jadi anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Kata-kata menyejukkan orang lain. Kita yakin sudah firman Tuhan yang berkata bagaimana Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Kita pasti mengalahkannya. Kita pasti ditolong Tuhan. Kita pasti menang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Bangkit berdiri. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
dan nyanyikan sebuah pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Semua nyanyikan kembali pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Kita mohon sama Tuhan, terus jadi berkat dewasa secara rohani. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas kehidupanku Tuhan. Mari terus nyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, angkat tanganmu, sembah Dia. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan berdaulat. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan dewasakan kami sesuai dengan hati-Mu. Atas hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bapak Pendeta Agus Minardi berdoa. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih. Glory, terima kasih. Hati kami bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Haleluya, Haleluya. Terima kasih Bapa. Di tempat ini Tuhan, mata kami dilatih untuk melihat dengan benar kebenaran firman-Mu. Telinga kami dilatih untuk mendengar dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Kami dididik dari anak-anak Tuhan, supaya kami menjadi dewasa rohani, supaya kami memperhatikan hal-hal rohani. Tuhan, kalau ada di antara kami mengalami Tuhan keterlambatan pertumbuhan, kami stagnasi, kami mengalami Tuhan kondisi ada di dalam anak-anak rohani. Mari Roh Kudus, Engkau jamah hati kami, bawalah kami. Kalau di antara kami Tuhan, lemah kaki-kaki rohani kami, gandeng tangan kami Tuhan, kami menyadari di dalam hidup yang kami hadapi, terkadang Tuhan jalan itu terjal, terkadang itu melelahkan. Tetapi dari firman-Mu pagi hari ini, Engkau menghendaki kami Tuhan, untuk terus bertumbuh apapun yang terjadi. Terima kasih firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Kami Tuhan termotivasi lagi. Kami harus bertumbuh sesulit apapun yang kami hadapi. Anak-anak-Mu yang dalam pergumulan Tuhan, sehingga menyebabkan kami berhenti bertumbuh. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kalau itu ekonomi, Tuhan tolong ekonominya. Kalau itu keluarga, tolong keluarganya. Mujizat pasti terjadi. Penyertaan Allah pasti sempurna. Rancangan-Mu Tuhan akan menjadi kehendak-Mu buat kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu Gembala yang sudah berjuang menggembalakan kami, membuat kami untuk terus berjalan dan menuju dewasa rohani. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Om Tante. Berkati kami semua pelayan Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Berkati kami semua supaya kami berbuah, supaya kami menghasilkan buah-buah surga yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.